Cinta Paulina. Saya ingin tahu, Nyonya, apa yang akan dikatakan pada Carlitos? Dikatakan tidak ada. Yang harus kita lakukan adalah agar wanita itu segera kembali ke rumah ini. Tapi tak seorang pun yang tahu kemana dia pergi. Mereka pasti akan menemukannya. Jika seorang ingin sungguh-sungguh bersembunyi, dia tidak akan mudah ditemukan. Dan dia mungkin ingin menghilang dan tidak kembali. Pasti dia sangat ketakutan. Dan Paula, apa dia akan kembali? Oh Tuhan, semoga tidak. Itu sebabnya kita membutuhkannya. Selama wanita penyamar itu di sini, Paula tidak mungkin bisa kembali ke rumah ini lagi. Kau mengorbankan hidupmu untuk keluarga itu, kemudian menjaga anak-anaknya, kau bahkan mendapat pinjaman untuk pabrik. Sekarang kau kabur. Enak sekali. Celia, di rumah itu sebagian menyayangiku dan sebagian lagi membenciku. Yang membenciku pastilah mereka menentangku. Tapi apa yang kau dapat, Paulina? Aku tidak mau apa-apa dari mereka. Bagaimanapun juga wanita itu harus memberikan uang padamu. Tidak, aku juga tidak mau uang itu. Kalau begitu, sekarang ini apa yang ingin kau lakukan? Sudah kubilang aku akan mencari pekerjaan. Aku juga tidak bisa kembali ke Cancun. Saranku, cari pria yang bisa membiayaimu. Kau kan cantik. Aku tidak dilahirkan seperti itu, Celia. Selain itu, lelaki tidak menarik bagiku. Dengan laki-laki itu tertarik? Iya. Memang. Tapi aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Jadi, kau menerima perbuatannya? Aku yang menerima dan mengasihaninya. Semalam aku memikirkannya. Kau tahu kemana dia pergi? Jika aku tahu, aku yang akan menjemputnya kembali dan mengatakan kalau kita tidak mengadilinya. Menurutmu apa kita perlu lapor polisi? Jangan. Lalu kita harus menjelaskan bagaimana jika mereka bertanya tentang dia. Kau lupa, istrimu yang asli kan sering bepergian keliling dunia, kan? Jadi kita bisa memanfaatkan waktu itu, Carlos Daniel. Manfaatkan waktu. Operasi anakku sebentar lagi. Aku mohon tenang, Carlos Daniel. Tenanglah. Jangan emosi. Dalam masalah ini kita seharusnya berpikiran jernih. Sampai nanti, Lalita. Sudah siang begini kau baru berangkat, Tuan Willy? Aku kan adik ipar pemilik pabrik ini. Apa sudah dengar kabar terakhir, Tuan Willy? Memangnya ada kabar apa tentang Paula? Semalam Nyonya Paula sudah pergi dari sini. Benarkah itu? Iya, dan kurasa kali ini dia tidak akan kembali lagi. Dia mempunyai buku harian dan disuruhnya aku memberikannya kepada Tuan Carlos Daniel. Bagaimana coba? Kau sudah dengar ada berita besar, sayang? Apa? Apa yang dilakukan wanita itu? Dia kabur dari rumah. Sungguh? Iya, sebelum mereka melemparnya ke penjara. Lalita. Ada apa, Pedro? Aku belum melihat Nyonya Paula. Kenapa dia, Lalita? Apa dia sakit? Kau belum tahu, Nyonya Paula sudah meninggalkan rumah ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih kau sudah mendengar doaku. Malam ini aku akan bisa tidur dengan tenang. Tapi nasib kakakmu akan sangat menderita. Dia akan melupakannya. Jangan kau anggap akan semudah itu. Dengar, jika wanita penyamar itu pergi, itu artinya kembalinya Paula. Wanita itu akan kembali. Itu yang kau inginkan, Willy? Aku bukan bicara tentang diriku. Masalah ini mempengaruhi keluarga Braco. Maksudmu salah satu dari mereka harus ada di rumah ini? Si pembunuh atau wanita murahan itu? Mungkin saja. Jangan lupa, wanita penyamar itu sangat dikenal di bank. Dia bisa menarik uang dan dia mendapatkan pinjaman yang besar. Lagi pula, Carlos Daniel tidak bisa menjadi duda sebelum istrinya meninggal. Setidaknya Carlos Daniel harus menunjukkan di mana mayatnya. Lalu, kapan dia pergi? Tadi malam. Dari mana kau tahu? Lalita yang bilang. Dan kau tahu? Dia juga bilang wanita itu meninggalkan Carlos Daniel buku harian tentang kehidupan pribadi Paula. Kapan dia pergi? Tadi malam. Dari mana kau tahu? Lalita yang bilang. Dan kau tahu? Dia juga bilang
bilang wanita itu meninggalkan Carlos Daniel buku harian tentang kehidupan pribadi Paula. Buku harian tentang Paula. Kau bisa bayangkan saat Carlos Daniel membacanya. Jika Paula berani menulis hal yang tidak senonoh itu. Tidak senonoh. Tidak senonoh katamu. Willy, Carlos Daniel tidak boleh membaca buku harian itu. Kau jangan mengada-ada, Lalita. Kau akan lihat dia tidak akan kembali lagi. Kau banyak omong, suka mengada-ada. Jika kau tidak percaya padaku, tunggu beberapa hari dan kau akan lihat dia tidak akan kembali lagi. Tapi Carlitos harus dioperasi. Tampaknya dia sudah tidak peduli lagi. Dia pergi dan tidak akan kembali. Aku yakin. Mama meninggalkanku. Kata Lalita, Mama tidak akan kembali. Aku juga akan meninggalkan rumah ini. Aku juga akan kabur dari sini. Aku tidak mengerti maksudmu, Estefania. Tidakkah kau sadar kalau Paula pasti menulis apa yang terjadi di antara kalian? Menurutmu, dia berani menulis itu? Ikut aku. Antar aku pulang, Willy. Kita mungkin belum terlambat. Ini mengenai hidupmu. Ayo, ayo. Kita harus cari buku harian itu sebelum buku itu diberikan pada Carlos Daniel. Kenapa begitu sedih? Aku punya banyak masalah, Anakmu? termasuk juga anakku. Apa ini? Surat undangan pernikahan Leandro dengan Viviana. Nyonya Paula akan menjadi wakil mereka. Tidak, itu tidak mungkin, Veronica. Kenapa tidak? Karena Paula meninggalkan rumahku. Periksa di mana-mana. Buku harian itu harus ditemukan sebelum semuanya terlambat. Kau bilang apa padanya? Kau apakan dia? Jika seorang wanita meninggalkan rumah, itu sudah pasti karena dia mengalami penghinaan yang sangat besar. Aku tidak berbuat apa-apa. Kalau begitu cepatlah cari dia, Carlos. Carilah dia dan minta maaf padanya. Buku harian itu tidak ada di mana-mana. Pasti ada pada Carlos Daniel. Lalita bilang wanita itu menyuruhnya memberikannya pada Carlos Daniel. Kalau begitu kita cari di kamar kakakku. Aku mendapatkan bukunya. Ya Tuhan, apa dia sudah membacanya? Kapan pernikahannya akan dimulai? 3 bulan lagi, menurut yang tertulis. Jadi kita harus mulai beli pakaian dari sekarang. Tidak akan kelewatkan, aku pasti akan datang. Aku juga kan? Memangnya kamu datang? Aku pikir aku diundang. Demi rasa hormat dia mengundangmu. Bukan begitu, Memo. Leandro bukan pendendam. Dia tahu cara jadi seorang teman. Aku berani taruhan, Kenapa? perkawinannya dengan Viviana tidak akan bahagia. Perempuan itu akan tenang setelah Leandro menikahinya. Oh ya? Kita lihat saja nanti. Aku akan menikmati diriku. Karena sebentar lagi aku akan melihat Leandro tumbuh tanduk. Jika aku kembali, hidupmu tidak akan sama lagi seperti dulu. Tapi kau harus kembali lagi kemari. Kau lebih membutuhkannya daripada dia membutuhkanmu. Kenapa kau berkata begitu padaku? Aku tidak mau berpikir semenit pun bahwa aku yang bertanggung jawab atas semuanya ini. Tidak, Veronica. Kau tidak bertanggung jawab atas semuanya. Ada alasan yang lebih serius. Tangan dan kakiku terikat untuk menyelesaikan masalah ini. Kau butuh seorang istri dan anakmu butuh seorang ibu. Dia mencintai mereka dan dia wanita yang pintar. Malah super pintar menurutku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Veronica. Apapun yang telah terjadi antara kau dan Nyonya Paula, harus kau tempatkan di belakang. Pertama harus anak-anakmu, lalu rumahmu.
Aku sudah pernah mengalami keluargaku hancur. Tapi aku bersumpah bahwa itu bukan salahku. Aku tahu, Veronica. Aku sangat percaya padamu. Jika kau percaya padaku, dengarkan aku. Segeralah kembali pada istrimu. Seandainya aku bisa. Seandainya. Tidak, kakakku belum membacanya. Kalau sudah, pasti dia akan membunuhmu. Berikan padaku, aku tidak mau kau membacanya. Tidak, aku tidak akan memberikannya. Aku akan membacanya dan merobek halaman yang ditulisnya tentang dirimu. Lalu aku kembalikan lagi ke sini. Aku mohon berikan padaku. Aku bilang tidak. Kita musnahkan. Tidak, tidak. Akan kukembalikan setelah aku musnahkan apa yang bisa membahayakanmu. Carlos Daniel harus tahu betapa jahatnya wanita itu. Wanita tidak tahu malu. Dan wanita sinis itu, Paula Bracho. Sialan Paula Bracho. Tolong kecilkan suaramu. Kakakmu pasti akan menderita. Tapi dia tidak akan pernah membuka pintu rumah ini untuk Paula. Kalau begitu lakukan apa saja maumu. Kau harus kembali ke pabrik. Dan aku akan ke kamarku untuk membaca tulisan memalukan ini. Jadi hanya itu saja barang milikmu? Iya, hanya ini Celia. Kau sungguh keras kepala. Seharusnya kau bisa saja ambil semuanya. Dan kau tidak perlu kesulitan seperti ini. Walaupun kau tidak mempercayaiku, aku tidak bisa mencuri apapun, Celia. Ya, aku bisa lihat itu. Aku tidak mau mengganggumu. Sudahlah, kau kan hanya sementara saja tinggal di rumahku. Jika ada kamar yang kosong, kau tidak akan lagi menggangguku. Dan kau tidak perlu bayar untuk semua ini. Kau di kasur dan aku di sofa. Jangan, aku yang di sofa. Tidak. Aku lebih suka tidur di sofa. Jangan pikir ini demi kenyamananmu. Sejujurnya, jika kau tinggal denganku, kita bisa menjadi teman yang baik seperti ketika di Cancun. Tidak, lebih baik kita punya kamar terpisah. Aku akan meminta Filomena datang untuk tinggal denganku di Meksiko. Ini dia. Dasar wanita tidak tahu malu. Dia merayu Willy. Dia juga menjebak Willy dan mengambilnya dariku. Terus dan berkali-kali